Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Akuntansi Dasar. Oke, kali ini teman-teman, kita akan membahas soal latihan dengan topik terkait penyusutan aset tetap. Jadi, penyusutan aset tetap yang akan kita bahas pada soal ini adalah menggunakan metode angka tahun dan garis lurus. Kira-kira metode mana yang bisa menghasilkan laba bersih yang lebih besar? Apakah metode garis lurus ataukah metode angka tahun? Ayo kita buktikan. Pertama, jika kita menggunakan metode garis lurus. Kita lihat di soalnya. PT Setia Jaya membeli sebuah mesin produksi pada tanggal 1 Januari tahun 2023 dengan harga sebesar 200 juta. Berarti di sini harga belinya yaitu 200 juta. Kita tulis dulu 200 juta rupiah. Kemudian umur ekonomisnya 5 tahun. Dan nilai residunya atau nilai sisanya itu sebesar 15 juta. Berarti kalau jika menggunakan metode garis lurus, maka rumusnya yaitu harga beli dikurangi dengan nilai sisa. Berarti harga belinya 200 juta dikurangi dengan nilai sisa sebesar 15 juta. Dan dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomis di soal ini kan 5 tahun. Berarti kita tulis sini 5 tahun. Jadi 200 juta dikurangi 15 juta dapatnya itu 185 juta dan dibagi 5 dapatnya 37 juta rupiah. Ini merupakan total penyusutan per tahun jika menggunakan metode garis lurus. Oke, sekarang jika kita mencari nilai laba bersihnya. Karena diketahui di soalnya bahwa pendapatan sebesar 350 juta rupiah, maka kita kurangkan 350 juta rupiah dikurangi 37 juta rupiah. Maka laba yang dihasilkan jika menggunakan metode garis lurus yaitu sebesar 313 juta rupiah. Nah, sekarang jika kita menggunakan metode angka tahun. Jika kita menggunakan metode angka tahun, maka kita harus menentukan tarifnya dulu. Jadi, tarifnya itu dicari dengan cara karena mesin produksi atau aset tetap ini diperkirakan usia manfaatnya itu selama 5 tahun, maka di sini kita tulisnya 5. Dan dikurangi 1, 5 kurang 1, 4, 4 kurangi 1 sama dengan 3. Ditambah lagi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan kemudian kita jumlahkan 5 tambah 4, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 2, 14, dan 14 tambah 1 sama dengan 15. Nah, ini akan kita gunakan. Untuk menghitung penyusutan pada tahun pertama, maka rumusnya tahun pertama adalah kita ambil angka ini. 5, kemudian dibagi dengan totalnya. Totalnya 15, berarti kita letakkan sini 15. Kemudian kalikan dengan jumlah dari harga beli sebesar 200 juta dikurangi dengan nilai residu sebesar 15 juta rupiah nilai residunya. Oke, dapatnya 5 bagi 15 dikali 185 juta rupiah. Hasilnya yaitu
5 dikali dengan 185 juta dibagi dengan 15. Hasilnya yaitu 61,666,667 dibulatkan. Jadi ini merupakan total penyusutan pada tahun pertama jika menggunakan metode angka tahun. Oke, sekarang kita hitung jumlah laba bersihnya. Laba bersihnya itu pendapatan sebesar 350 juta dikurangi 61,66,667. Kita lihat yaitu sebesar 288,333,33 sekian. Jadi, jika kita menggunakan metode garis lurus, maka total laba bersihnya itu sebesar 13 juta. Tapi jika kita menggunakan metode angka tahun, maka jumlah laba bersihnya akan lebih sedikit, yaitu sebesar 288 juta. Hal ini karena jika menggunakan metode garis lurus, maka penyusutan tiap tahunnya itu sama. Dan jika menggunakan metode angka tahun, maka penyusutan pada tahun pertama akan lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Sehingga pada tahun pertama mungkin menghasilkan laba bersih yang lebih sedikit. Tapi pada tahun-tahun berikutnya mungkin laba bersihnya lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode garis lurus. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman.